Kini detik-detik San Patinama mengamuk disuruh keluar lapangan oleh sang pelatih. FC Dallas langsung lepas Martin Paes untuk kembali bergabung bersama timnas untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Ramai soal Asnawi yang mendadak bermain setelah tidak dipanggil oleh coach Sintayong karena alami cedera. Update kondisi Mesilges setelah mengalami cedera jelang kembali bergabung bersama timnas. Elkan Bagot comeback jelang laga lanjutan putaran ketiga. Begini respon berkelas coach Sintayong soal pelatih timnas Vietnam yang akan datang ke GBK saat pertandingan timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia diketahui tidak memanggil Asnawi Mangko Alam untuk FIFA Matchday bulan November ini. Awalnya Asnawi tidak dipanggil diungkapkan karena cedera. Akan tetapi sang kapten tersebut kemudian bermain untuk klubnya di Liga Thailand. Ya, diketahui sebanyak 27 pemain sudah diumumkan dipanggil oleh PSSI untuk laga lanjutan putaran ketiga melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun nama Asnawi Mangko Alam tidak ada dalam list tersebut. Selain Asnawi, Wahyu Prasetyo dan Dimas Derajat juga tidak dipanggil. Dalam hal ini, coach Sintayong mengungkapkan alasan keputusannya itu karena cedera. Pertama, Asnawi mengalami hamstring, sedangkan Wahyu menderita robekan di betisnya, kata coach Sintayong saat ditanya soal absennya nama Asnawi, Wahyu dan Malik Rizaldi. Malik juga sama ada cedera. Sebenarnya pemain yang cedera itu masuk ke dalam list, tapi karena cedera jadi tidak dipanggil dengan alasan cedera. Sampai dikirimkan juga surat dari dokter tim, ujarnya menambahkan. Namun setelah itu, saat Port FC kalah 1-3 dari Bangkok United pada Sabtu kemarin, Asnawi Mangko Alam bermain sebagai pemain pengganti, di mana ia masuk menggantikan rekannya di menit ke-46. Itu artinya Asnawi bermain selama satu babak. Dalam hal ini banyak yang bertanya-tanya soal Asnawi tersebut. Namun ada juga yang mengatakan bahwa coach Sintayong tidak mau mengambil resiko dengan tetap memanggil sang pemain di saat kondisinya sedang dalam pemulihan cedera. Ya, sebelum itu Asnawi memang mengalami cedera hamstring. Ia menepi selama 12 hari melewatkan 4 pertandingan bersama Port FC. Pemain belakang andalan timnas Indonesia, yaitu Mesilges, kini harus mengakhiri pertandingan lebih awal dalam laga klubnya, di mana cedera hamstring yang dialaminya menjadi pukulan telak bagi sang pemain, klub dan tentu saja juga bagi skuad Garuda. Ya, Mesilges yang tampil sejak menit awal terpaksa ditarik keluar di babak kedua setelah mengalami cedera saat berusaha merebut bola. Cedera ini membuat pelatih FC20 tidak punya pilihan lain selain menggantikan di babak kedua. Kabar buruk ini semakin diperparah dengan pernyataan jurnalis RTV OST. Melalui akun media sosialnya, ia mengonfirmasi bahwa Mesilges memang mengalami cedera hamstring. Kondisi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan Mesilges untuk pertandingan penting selanjutnya, baik bersama klub maupun bersama tim nasional. FC20 sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kondisi terkini Mesilges. Namun yang jelas, absennya bek berdarah Indonesia ini akan menjadi kerugian besar bagi tim asal Belanda tersebut. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, cedera Mesilges ini menjadi ancaman serius. Pasalnya Mesilges ini merupakan salah satu pilar penting dalam skuad Garuda. Kemampuannya dalam mengawal lini belakang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawannya yang setangguh Jepang dan Arab Saudi. Dalam hal ini, jika benar mengalami cedera hamstring, Mesilges tersebut disebut harus absen minimal 2 pekan. Dalam hal ini, Mesilges berpotensi tidak bermain saat nanti melawan timnas Jepang dan Arab Saudi di pertengahan bulan November ini. Lalu pertanyaannya, lantas siapa yang akan dipanggil coach Sintayong sebagai penggantinya? Ya, ini tentu menarik kita ulas. Ya, satu-satunya pemain yang levelnya tidak jauh berbeda dari Mesilges adalah pemain Blackpool FC, yaitu Elkan Bagot. Di mana Elkan Bagot setelah cedera sejak akhir Agustus 2024 yang lalu, kini ia akhirnya pulih dari cedera engkelnya. Ia sudah duduk di bangku cadangan di saat Blackpool menang 2-0 atas Gillingham di babak pertama Piala FA pada Sabtu 2 November 2024 kemarin. Menarik menantikan keputusan coach Sintayong ini ke depannya. Namun yang jelas harapan utamanya Mesilges ini bisa segera pulih, di mana tenaga Mesilges tentu saja dibutuhkan untuk skuad Garuda jelang menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi. Kemudian untuk sosok Elkan Bagot, semoga saja sang pemain bisa kembali dalam kondisi bugar dan dapat kepercayaan lagi dari coach Sintayong nantinya.
FC Dallas diketahui telah mengumumkan pemanggilan Martin Paes untuk bergabung ke skuad Garuda. Itu artinya Martin Paes pun sudah mendapatkan restu dari klubnya untuk berjuang membela tim Merah Putih di ajang putaran ketiga ini. Apalagi saat ini Liga Amerika Serikat sudah selesai digelar. Itu artinya saat ini Martin Paes sudah libur dari jadwal klubnya. Berhubung dipanggil tim Merah Putih, Martin Paes saat ini disebut-sebut akan bergabung lebih cepat. Di tengah hal ini, menariknya lagi FC Dallas memamerkan 4 prestasi Martin Paes di Liga Amerika Serikat. Prestasi yang pertama, tepat pada tahun 2024, Martin Paes sudah mencatatkan 118 penyelamatan di MLS. Prestasi yang kedua, Martin Paes menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam skuad MLS All-Star pada edisi 2024. Prestasi yang ketiga, Martin Paes itu mendapatkan penghargaan MLSsoccer.com pada minggu ke-8, minggu ke-15, dan minggu ke-20 di musim reguler MLS 2024. Kemudian prestasi yang keempat, Martin Paes meraih Save of the Year di musim ini untuk penyelamatan tendangan penalti ganda selama pertandingan. Ya, membeberkan hal ini, FC Dallas disebut seakan memberikan sinyal bahaya bagi Jepang dan Arab Saudi yang menantang skuad Garuda di Stadion GBK. Patut dinantikan penampilan gemilang sang kiper untuk tim Merah Putih nantinya dalam menghadapi laga penting di pertengahan bulan November ini. Coach Sintayong diketahui baru-baru ini memberikan reaksi berkelas, di mana ia angkat bicara mengenai kabar pelatih timnas Vietnam yang akan memata-matai skuad Garuda. Ya, diketahui Kim Sang-sik dikabarkan akan datang ke Jakarta. Hal itu tujuan untuk menonton laga timnas kontra timnas Jepang dan Arab Saudi. Itu hal yang wajar ya, memang sebagai pelatih kepala dia kerjakan apa yang dia harus kerjakan, ujar Coach Sintayong. Ya, timnas Indonesia akan menjadi lawan Vietnam di Piala Asian Cup 2024 mendatang, di mana keduanya akan berhadapan pada 15 Desember 2024 di Stadion Made in Hanoi. Tidak seperti timnas Indonesia, timnas Vietnam sendiri tidak bermain di putaran ketiga, di mana timnas Vietnam rontok di putaran kedua saat 2 kali kalah dari asuhan Coach Sintayong. Dan lawan siapapun ya, mungkin harus analisa. Sebagai pelatih kepala itu sangat wajar, imbuh Coach Sintayong. Ya, di sisi lain, di laga ini, timnas Indonesia kabarnya tidak akan terlalu serius dengan Piala ASEAN ini, di mana Coach Sintayong akan menurunkan pemain U22 yang diproyeksikan untuk SEA Games 2025 mendatang. Dalam hal ini, Coach Sintayong tampaknya cukup sadar diri dengan kekuatan timnas Indonesia yang mengandalkan tim U22, di mana ia bahkan hanya mematok target ke final, bukan menjadi juara. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22, pastinya kurang secara kemampuan dibandingkan tim lain. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin, kata Coach Sintayong. Saya berharap kita bisa sampai ke final. Kemampuan kita sudah berkembang, masih bisa sampai final, tegas Coach Sintayong. Pertandingan sengit kembali tersaji di Liga 2 Belgia, di mana Saint Patinama yang memperkuat Kasepan menjadi sorotan dalam laga tersebut. Meskipun tampil dominan, emosi sang pemain meluap saat digantikan di penghujung pertandingan. Bermain selama 87 menit, Saint Patinama berhasil menyumbangkan umpan akurat hingga 86% dan mendapatkan rating 6,7. Namun di balik performa apiknya, sebuah insiden menarik terjadi. Di saat hendak digantikan oleh sang pelatih, Saint Patinama terlihat mengamuk dan membanting bola. Gestur tubuhnya yang penuh emosi itu menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Kejadian tersebut bermula ketika papan pergantian pemain menunjukkan nomor punggungnya. Tanpa ragu, Patinama langsung melemparkan bola dengan keras ke tanah. Ekspresi kesalnya terlihat jelas saat berjalan menuju ke pinggir lapangan. Namun meskipun demikian, semangat juang Saint Patinama tentu patut diacungi jempol, di mana ia telah memberikan kontribusi besar bagi timnya. Performa apik Saint Patinama ini tentu masih memberikan harapan besar bagi para pendukung Kasepan untuk meraih hasil yang lebih baik ke depannya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.